pagi-pagi dengan riang hati, ayo teman-teman kita sekolah. Bangun pagi-pagi dengan riang hati, pamit ayah bunda minta restunya sampai sekolah. S2 itu aku itu ya. Demikian. Ketiga, berikan ruh dan energi atas informasi lewat nilai dan makna. Tadi sudah sampaikan. Berikan energi, berikan nilai, berikan nyawa, berikan ruh atas informasi agar informasi itu bernyawa. Maka salah satu cara untuk membuat informasi itu bernyawa dengan cara bercerita. Karena dalam setiap cerita ada pelajaran, dalam setiap cerita ada nilai. Dan untuk melatih anak-anak kita membuat informasi itu bernilai dan bermakna, satu lewat cerita, lewat buku-buku cerita. Kalau dulu bahkan saya lewat film, tapi lewat film-film bermakna, bukan film anak-anak. Saya pernah ajak mereka misalnya filmnya Deddy Miswar waktu itu ya, Naga Bonar jadi dua. Yuk kita nonton film ini, kita hayati apa pesan dari film ini, selalu apa message dari film ini, apa message dari novel ini, apa message dari kisah ini. Message. Saya ajak mereka nonton The Spider-Man 1, 2, 3 dulu yang pemainnya ada Tobey Bryant. Di Spider-Man 1 ada ungkapan, kekuatan besar membutuhkan tanggung jawab besar. Spider-Man 2 bicara tentang tema-tema kepemimpinan dan cinta. Makanya itu juga yang membuat saya rajin di Facebook itu bikin resensi film. Sayang saya udah lama banget sekarang gak nonton film. Jadi udah lama juga gak keluarkan resensi. Banyak yang nanya, udah lama gak keluarin resensi film. Ada yang bertanya, tulisan-tulisan politiknya dirindukan. Udah lama emang saya tulis politiknya. Tulisan saya rata-rata ya tentang film. Resensi film udah enggak, tulisan politik udah enggak. Paling tulisan politik saya itu kecil waktu itu. Waktu itu La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa azza jundah wa zamal azab. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang satu. Sadaqa wahdah yang membenarkan janjinya, wa nasara abdah yang akan menolong hamba-hambanya, wa azza jundah dan akan memuliakan tentaranya, wadamal ahzab wahdah dan dia yang akan menghancurkan. Jadi politiknya dia yang akan menghancurkan. Apa istilahnya sekarang itu? Ahzab itu kan sekutu ya. Sekarang lupa saya. Oligarki. Nah, dia yang akan menghancurkan oligarki sendirian. Ya itu dia terakhir tulisan politik saya waktu malam Idul Adha. Marah saya sama oligarki. Saya memang sering kali mudah tersulut emosi saya, karena emosi itu yang membuat saya berpikir. Ketika agama ini sudah ditindas, sudah dihinakan, otak saya langsung muter. Anak-anak kita harus begitu. Anak-anak kita harus begitu. Jadikan pikiran kita, pikiran anak-anak kita terobsesi dengan masalah agar informasi saling bergerak mencari jawaban. Begitu manusia obsesi, langsung dari orbital itu liar dia. Jelek-jelek, benturan, solusi. Aha. Tapi harus obsesif, harus posesif. Gak
bisa dengan berpikir karena dalam suasana santai. Tapi ada sesuatu yang menggugah dia, menghidupkan dia, menggelisahkan orbital itu, membuat dia nggak bisa tenang lagi, dia berbenturan satu sama lain. Orang yang terobsesi dengan problem, bahkan kalau memang kesusahan hidup kita dan kemiskinan kita bisa membuat seorang anak terobsesi untuk membantu orang tuanya, why not? Nah, ayah baru saja di PHK. Apalagi dengan tetesan air mata baru cerita tentang. Sementara kita harus makan. Bahkan kita punya dana untuk membebaskan Palestina. Berpikirkan obsesi tentang kemerdekaan Palestina, tentang Uighur. Saya dapat cerita tentang Uighur dari orang yang pernah datang ke Uighur, Ustaz Azam Mujahidul Haq. Ketika saya ngobrol sama dia di Timika waktu itu, bagaimana tersakitinya. Saudara-saudara kita di Uighur, sekedar membaca Quran saja harus menyalakan TV keras-keras. Orang dengarnya di luar suara TV. Pelan-pelan baca Quran, itu pun udah di atas jam 12 malam. Ini hal-hal yang bisa menimbulkan obsesi pada diri anak. Kadang-kadang banyak di antara mereka, karena mereka itu juga dilarang ke masjid. Yang boleh masuk masjid itu hanyalah orang-orang yang sudah tua, dan itu juga wadahnya direkam sebelum masuk masjid. Anak-anak gak bisa. Paling-paling sekedar untuk baca Quran, anak-anak itu diajak oleh orang tuanya, dan sengaja diam dulu di depan gerbang masjid karena ada kaligrafi Arab. Apa? Luar biasa menderitanya. Mereka nggak bisa puasa Ramadan. Kenapa? Selalu ada nawarin makanan. Kalau bilang saya berpuasa, langsung ditangkap. Jadi gampang caranya cek dia berpuasa atau tidak. Tawarin aja mana? Nolak, tangkap. Tidak juga. Sehingga rata-rata orang Uighur itu puasanya itu dikodok. Malah mereka berpuasa di luar Ramadan untuk membayar puasa Ramadan mereka. Jangan serikan anak kita dari cerita-cerita kayak begini. Dan ini yang membuat orang itu obsesif. Dan kalau udah obsesif, itu ide-ide di pikiran itu jadi liar. Langsung bergerak. Kalau dalam sadar tetap tidak ada solusi, maka di otak bawah sadarnya akan ada solusi. Saya selalu begitu dulu. Mikir, kepentok, ya udah tidur. Karena saya tahu waktu saya lagi tidur, otak saya masih bekerja. Waktu jam 2 malam bangun, semua anak kita bisa percaya. Semua anak kita sanggup percaya. Dan terbiasa untuk berpikir obsesi. Berpikir yang membuatnya tak bisa tidur. Tidak selalu juga kita tidur udah malam nih. Biarkan dia tidak tidur dengan pemikirannya dia. Dia lagi banyak pikiran. Kasihan, nah itu dia kan penyakitnya itu, kasihan banyak pikiran sampai nggak bisa tidur, badan jadi kurus. Demi memanjakan fisik seperti itu, kita tidak izinkan anak kita banyak pikiran. Alhamdulillah saya bersyukur dulu dididik banyak pikiran. Tapi makanan saya cukup, saya dibesarkan oleh keluarga yang banyak duit. Kelas 4 SD, mungkin ibu dan adik-adikmu di kampung makan pakai kecap ya. Apa mah? Nggak ada lagi yang bisa dia makan. Langsung besoknya mah, bisa dibikin kecap gak mah? Kenapa? Aku ingin makan pakai kecap kayak adik-adik dan ibu di kampung.
itu pun sambil meneteskan air mata. Jadi saya belajar nangis emang dari kecil, diajar nangis oleh ibu akak dari kecil. Saya dimanjakan, tapi disuruh banyak pikiran. Kamu anak tertua, adikmu 5 orang laki-laki. 5 orang adik saya laki-laki semua, berenam laki-laki semua. Yang 5 di Bukit Tinggi, yang 6 yang pertama mah asik di Jakarta, hidup dalam kesenangan. Tiap bulan kirimlah surat kepada ibu. Tanya para sayanya, kalau bahasa Minang itu para sayanya, penderitaan. Mungkin itu juga yang menyebabkan kenapa bahasa tulisan saya ada puitis, itu bahasa surat. Karena bahasa tulisan saya di Facebook yang puitis ya, itu bahasa surat. Jadi, jadikan pikiran kita, pikiran anak-anak kita terobsesi dengan masalah, jadi banyak pikiran, jadi nggak enak makan, nggak bisa tidur, biarin. Apa sih? Toh nanti naluri manusia ketika udah lapar banget juga nyari makan. Kan saya memang mengatakan, kemarin saya juga mengatakan, pikiran mampu mengendalikan hormon pertumbuhan yang berlebihan yang bikin manusia cepat balik sekarang ini. 9 tahun udah balik, sebentar lagi 7 tahun balik. Karena anak kita tuh nggak mikir. Emang gue pikirin gitu kata mereka. Tapi kalau seandainya mereka diajak berpikir, mereka akhirnya saum. Gak enak makan, soalnya banyak pikiran. Saum mereka itu. Sementara saya mengatakan solusi dari balik yang terlalu cepat adalah saum. Tapi kan saum belum diwajibkan buat anak kecil. Lalu gimana mensaumkan mereka? Banyak pikiran. Saya nggak tahu juga ya, apakah dulu badan saya kecil dan kurus gara-gara banyak pikiran. Tapi enggak juga, sekarang banyak pikiran gemuk sekarang. Karena belum nikah lah dulu. Itu nikah ya gemuk. Tapi betul bahwa saya dulu banyak pikiran. Dididik untuk banyak pikiran. Ya alhamdulillah dididik dengan banyak pikiran. SMA kelas 3 udah jadi tahanan Koramil 3 hari. Alhamdulillah mikirin jilbab. Berjuang tentang jilbab sampai harus berhadapan dengan Koramil nginep 3 hari. Tapi nggak di ruang tahanan sih, ngobrol-ngobrol. Dan anak SMA itu ditahan ya oleh lebih dari 3 hari, saya nggak tahu. Gara-gara bikin jilbab, akibatnya nilai anjlok gitu ya. Lihatkan pikiran, jadikan dia memberontak karena iman, bukan karena ragu. Memberontak karena iman, bukan memberontak karena ragu. Beda. Seorang yang beriman itu bisa meliarkan pikiran. Jadi jangan dikira pikiran yang liar itu harus disebabkan karena keraguan, harus disebabkan karena liberalisme. Bukan. Iman manusia membuat dia memberontak. Saya dari dulu ya pemberontak. Ketika saya mendengarkan, menurut perkembangan, teori perkembangan manusia itu dari anak-anak remaja dulu baru dewasa, memberontak. Gak bisa. Dalam Islam, manusia itu sebelum akil balik namanya anak-anak, sesudah akil balik namanya dewasa. Titik, gak ada remaja. Berontak. Waktu COVID juga dikatakan begitu. OTG, orang tanpa gejala. Saya bilang orang tanpa gejala itu sehat. Karena teori dalam psikologi maupun kedokteran, penyakit dimulai dari adanya gejala dan keluhan. Titik. Memberontak lagi saya. Terjadi pandemi sekarang. Enggak, dalam Islam itu pandemi hanya terjadi di hari kiamat. Yang ada wabah. Wabah itu sifatnya tidak merata, tetapi ada yang kena, ada yang enggak kebagian. Makanya
Iman memberontak karena iman, bukan karena liberalisme yang ada di kepala saya. Iman saya mengatakan no. Wabah yang merata, musibah yang merata, yang semua manusia pasti akan kena, hanya akan terjadi dari kiamat. Sebelum itu, musibah itu bersifat lokal. Maka di Rasulullah mengatakan kalau ada wabah, lokalisir. Yang ada dalam wilayah wabah nggak boleh keluar, yang ada dalam di luar wilayah wabah nggak boleh masuk. Yang di dalam kalau sakit obati, yang di luar yang tidak sakit karantina, yang di luar beraktivitas seperti biasa, bahkan lebih lagi karena Anda sekarang punya fardu kifayah yang baru, yaitu menafkahi mereka yang ada dalam wabah. Maka saya dari awal juga sudah mengkategorikan sekarang golongan mana sih yang kebagian COVID? Ternyata golongan terpelajar menengah atas. Itu yang menjadi target COVID yang kemarin itu. Makanya saya ketar-ketir, kenapa golongan saya berarti? Benar teman-teman banyak yang meninggal, terutama Delta ya. Dan percaya sesudah ini kalau ada wabah lagi, yang lain lagi yang kebagian, ini yang kebagian lagi. Watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah waktu-waktu itu kami pergilirkan di antara manusia. Kenapa dalam Islam itu konsep asuransi itu dilakukan secara kolektif? Karena dalam konsep cobaan ujian musibah ada yang kena, 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 ada yang kena. Kalau kita lakukan secara kolektif, kita akan saling tutup menutupi dalam musibah. Itu yang disebut dengan at-takaful. Islam tidak mengizinkan kita berjual beli resiko, tapi tolong memanage resiko secara kolektif. Itulah makna asuransi. Jadi, saya ingin berkata bahwa pada dasarnya manusia bisa menjadi sangat liar karena imannya, sangat free karena imannya, sangat pemikir gara-gara imannya, bukan karena liberalnya. Dengan iman saya memberontak. Dengan iman saya memberontak. Semalam orang ribut, 18 tahun ngumpulin duit gak bisa loh sekarang kita ngebiayain anak kuliah. No. Ketika Allah menakdirkan anak kita diterima di ITB, tinggal minta sama Allah, mana duitnya? Mana uang kuliahnya? Iya. Dan sekali lagi, freedom to, bukan freedom for. Jadi lihatkan pikiran, jadikan dia memberontak karena iman, bukan karena ragu. Karena berpikir itu bermula dari yakin, bukan bermula dari ragu. Walaupun sifat pemikiran itu memang meragukan apapun, tapi dia harus berpegang pada postulat-postulat. Tanpa yakin dengan postulat berpikir tidak akan terjadi. Dalam ilmu pengetahuan minimal ada 4 postulat yang dilakukan, baru proses ilmiah terjadi. Postulat of natural kind, dia mesti yakin alam semesta ini punya pola. Postulat of determinism, dia yakin alam semesta ini pola sebab akibat. Postulat of reliability of humanoid activities, dia mesti yakin alat panca inderanya itu dapat dipercaya. Baru proses berilmu pengetahuan bisa terjadi. Kalau dia nggak yakin dengan postulat itu, bagaimana mau jadi scientist? Jadi intinya apa? Berangkat dari yakin kok berpikir itu kata siapa berangkat dari yakin. Prosesnya adalah proses ragu, tapi startnya dari yakin. Nah baik, ayah bunda sekalian, sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa didik kemampuan berpikir anak-anak kita itu akan mendewasakannya, itu yang akan mengakilkannya, karena akil artinya berakil. Menjadi anak-anak yang gak pernah mengatakan emang gue pikirin. Tidak menjadi generasi om cewek, tidak menjadi generasi kita yang passionate yang hanya berpegang pada prinsip senang-senang.
Saya sudah mengatakan sekian banyak arti dari berpikir. Ketika manusia itu berakhir, maka benar ketika Rasulullah mengatakan berpikir sesaat lebih baik daripada sholat sunnah 40 tahun. Sekian saja dari saya. Aku Robi, para takunan dan muntarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada kita cukupkan ya.